Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian dan rekan-rekan yang mendengar pada malam hari ini, semoga Allah memberkahi kita semua dalam kebaikan. Pada malam hari ini kita berjumpa di dalam siaran online dalam rangka launching Biro Jodoh Rumah Iso, dan ini mudah-mudahan jadi solusi bagi rekan-rekan muda sekalian atau ya barangkali yang sudah berusia dan memang juga masih membutuhkan untuk menikah. Semoga malam ini jadi solusi untuk Anda yang mengalami kebutuhan akan ilmu dan informasi mengenai perjodohan. Sering kali ditanya ini ya, bahkan ini masih di bulan Syawal, ketika kumpul-kumpul keluarga, ketika kita silaturahim dengan yang lain, sering para jomblo itu ditanya, ya, para jomblo itu ditanya kapan nikah. Kapan nikah? Maka jawaban yang selalu muncul, ya ada yang kebingungan tuh jawab, ada yang malu untuk jawab, ada yang jawaban dengan guyon, ya sudahlah kalau nggak Sabtu, kalau nggak Ahad lah, Minggu lah, ya kalau nggak ya tanggal merah lah, atau ada yang katakan insya Allah nanti saya akan segera menikah, ya, atau ada yang pakai jawaban diplomatis lagi, sudah kalau kamu mau biayai saya dengan biaya 20 juta saya siap nikah hari ini juga gitu. Padahal persiapan dia belum ada juga untuk masalah itu. Jadi kadang dengan jawaban guyonan seperti tadi. Rekan-rekan muda sekalian dan para pemirsa yang semoga Allah rahmati, barangkali juga orang tua juga turut hadir pada kesempatan malam hari ini, menonton langsung dari rumah, di depan laptop, di depan HP, ya, dan mendengarkan launching Biro Jodoh Rumah Iso pada malam hari ini. Saya bersama rekan saya Mas Hanif nanti akan membantu untuk menjelaskan mengenai Biro Jodoh Rumah Iso ini ke depannya itu seperti apa, cara untuk daftar dengan sistem baru tentunya yang ini akan lebih memudahkan, dan kita sudah memiliki data yang sebelumnya ya, sebelum resmi ya. Jadi Biro Jodoh Rumah Iso itu sudah dibentuk dalam yayasan, sudah ada yayasan, sudah dapat izin resmi. Kemudian data yang terkini dari sebelum yayasan itu dibentuk, artinya sebelum kita launching program ini, ya, sebelumnya telah kita menangani 2.390 peserta yang ingin mencari jodoh. 2.390 peserta. Jumlah yang sangat banyak sekali. Dan dulu sistemnya itu adalah manual. Ya, dulu sistemnya itu adalah manual, artinya data masuk lewat WA, disimpan ada dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk kertas, ada yang di print. Ya, kemudian ibu-ibu yang mengurus Biro Jodoh itu mencocokkan data satu demi satu, ya. Baru kemudian nanti dita'arufkan sampai nanti proses ya tanya-tanya dulu, kalau kita ta'aruf kemudian akhirnya bertemu keluarga. Nah setelah fix mau menikah kita bisa lepas di situ dan kemudian mereka naik pelaminan, dan nanti kita dapat undangan dan dapat pemberitahuan. Ada yang bisa kita hadiri karena tempatnya dekat, misalnya di kawasan Jogja atau sekitar Jogja, kita akan datangi ya pernikahan tersebut dan mengucapkan selamat juga. Bisa seperti itu. Bahkan bisa kami sendiri sebagai pembina Biro Jodoh Rumah Iso ini juga, kami Muhammad Abdul Wasikal juga biasanya kalau ada kesempatan turut hadir. Dan alhamdulillah dari ini sekitar dari 2017 ya,
tepatnya kami belum pastikan tuh karena waktu itu cuma mengurus sederhana. Ada 285 pasangan itu telah menikah. 285. Ya, 285 pasangan telah menikah. Bahkan ya di antara mereka ada kendala. Bahkan di antara mereka ya itu sudah memiliki momongan, memiliki keturunan. Nah, itu sedikit info ya. Dan mudah-mudahan nanti dalam waktu ke depan ya kita akan tetap memberikan bimbingan kepada rekan-rekan muda sekalian untuk semakin motivasi agar menikah dengan segera. Ada mungkin yang ingin menikah muda, ada mungkin yang terlambat untuk menikah, atau mungkin juga ada duda dan janda yang juga ingin menikah. Di sini juga kita berusaha untuk mencarikan solusi. Yang jelas begini, di dalam proses mencarikan jodoh, Biro Jodoh Rumaiso sudah punya prinsip ya, kita berusaha untuk mencarikan yang pertama sekufu. Ini poin paling penting. Sekufu dari sisi yang tentu agama dulu. Saya yakin di sini ada yang memang sudah ngaji, yang sudah mantap, artinya sudah sering tholabul ilmi sehingga punya kemapanan ilmu, kemudian ingin mencari yang seideal juga. Artinya sekufu juga yang sama, yang sama-sama punya background ilmu agama yang bagus pula. Kita bisa carikan seperti itu. Bagaimana bisa tahu? Yaitu kita bisa lihat dari dia akan sebutkan data guru ngajinya, lama ngajinya gitu ya. Bahkan sampai ada pertanyaan-pertanyaan nanti dia akan jawab itu, dan dari situ kita akan tahu kualitas dia itu bagaimana. Nah, nanti kita akan cari yang sekualitas. Yang biasa bisa jadi kita juga cari yang biasa, atau mungkin diumumkan yang lebih. Itu nanti akan terbantu dengan mesin yang nanti akan bekerja dalam ini. Tapi tetap kita ada jiwa manusiawinya di situ. Tetap kita pentingkan perlakuan manusia di situ. Jadi bukan mesin yang bekerja, karena ini kan sistemnya sistem web ya. Tetap manusia yang bekerja. Artinya ada ibu-ibu yang nanti mengasuh, tetap yang akan cocokkan itu. Tetapi kita butuh lebih sederhana untuk menghimpun data. Sehingga data-data ini nanti kita pun membacanya lebih mudah. Gitu. Bahkan ada kriteria-kriteria yang kita bisa langsung tahu, oh si A ini lebih cocok dengan si ini, dengan mungkin satu orangnya akan lebih cocok dengan 10 atau 20 orang. Nah, tinggal kita cocokkan lagi. Nah, ini ada cara-cara khusus untuk mencocokkan seperti itu. Yang jelas bukan mesin yang bekerja, ingat ya. Bukan mesin yang bekerja. Ya, kalau mesin yang bekerja itu si A cocok dengan si B, ditemukan, kemudian dita'arufkan. Kita nggak seperti itu. Kita tetap nanti akan tanyakan kecocokannya gitu. Bahkan bisa mencoba berulang kali. Nanti kita akan dapat penjelasan ini nanti dari Mas Hanif ketika menjelaskan sistemnya yang bekerja seperti apa. Nah, untuk memulai nanti para rekan sekalian coba buka website rumaiso.com. Ya, sekali lagi buka website rumaiso.com, nanti akan dipandu oleh Mas Hanif ya. Anda bisa cek di bagian tab di bagian atas itu ada home, tarik sebelah kanan. Ya, situ ada hataman, kemudian ada biro jodoh. Ya, ada hataman, ada biro jodoh. Nah, di situ sudah ada gambaran bagaimana biro jodoh Rumaiso ini. Kemudian kalau yang di HP ya digawe di gadget ya, itu nanti bisa lihat susunannya berarti ke bawah ya. Ada home, kemudian ada beranda atau home, turun bawah itu ada khataman, baru ada biro jodoh. Anda klik itu, kemudian masuk ke halaman biro jodoh Rumaiso langsung. Jadi ini sudah link dengan website utamanya rumaiso.com. Jadi kalau Anda ingin tahu info mengenai biro jodoh, buka saja rumaiso.com dan tahu di situ info mengenai biro jodoh. Nah, dan ini saat ini angkatan pertama ya. Ini angkatan pertama ya, kita bina langsung. Ya, nanti akan dibuka lagi angkatan berikutnya. Setelah beberapa bulan nanti kita akan lihat keadaannya. Selama angkatan pertama kita akan berusaha untuk jodohkan pasangan atau ikhwan akhwat yang sudah masuk. Ya, ikhwan akhwat yang sudah masuk. Tapi bedanya dengan sebelumnya adalah di sini ada pembinaan. Ibaratnya itu seperti sekolah pranikah dulu. Anda harus lewati ini, lulus, baru kemudian kita tahu kualitas kan di situ.
Nah, situ kita akan tahu kualitas baru boleh dijodohkan. Tidak lewat sekolah pranikah ini tidak akan dijodohkan. Ingat ya, jadi perbedaan dengan yang sebelumnya tidak ada sekolah pranikah kecuali kita kasih kajian umum ya. Tapi untuk kali ini Anda akan lewati itu, bahkan ini tidak hanya diikuti oleh orang yang akan mencari jodoh lewat Biro Jodoh Rumah Iso, bahkan boleh untuk umum. Ya, tapi kita akan beri pelajaran secara private langsung. Ya. Dan yang bahkan sudah menikah pun boleh mengikuti juga, tidak apa-apa. Tapi ada prosedur nanti dia harus lewati untuk mengikuti kelas ini. Ingat, perbedaan dengan sebelumnya ada sekolah pranikah. Kenapa sekolah ini diadakan? Karena kita ingin samakan ya kualitas atau tingkatkan kualitas para peserta yang ikut Biro Jodoh Rumah Iso. Kalau kemarin-kemarin kita nggak tahu ini kualitas si A si B ini bagaimana sih? Dia pahami tentang masalah ta'aruf nggak? Dia pahami tentang masalah pernikahan nggak? Dia pahami tentang masalah kewajiban sebagai suami istri atau tidak? Kan jadi ngambang di situ. Nah, di sini kita berusaha untuk bantu untuk memahamkan ya bagaimana kalau masuk ke rumah tangga. Tapi prosesnya dari mengenal pasangan dulu ya, mengenal jodoh yang dicari gitu. Sampai nanti tahap sudah menikah, nah di jalan rumah tangga kita akan bekali juga mengenai ilmu-ilmu yang nanti disiapkan ketika jalani rumah tangga. Spesial bukan? Ini jadi ilmu yang benar-benar manfaat. Ya, jadi bukan hanya dijodoh-jodohkan. Saya lihat di beberapa ini memang ada kelas pranikah, tapi pertanyaannya siapa yang bimbing gitu? Orang cuma pengalaman nikah saja belum tentu bisa menguasai seluk-beluk ilmu agama, seluk-beluk tentang cerai, seluk-beluk tentang masalah keluarga, seluk-beluk tentang kewajiban suami istri gitu. Dia belum tahu itu. Nah, maka lihat background siapa yang ya membina itu dan yang berperan untuk membina ya Biro Jodoh tadi, karena Biro Jodoh banyak sekali. Saya lihat ada baru-baru ini juga ada artis juga yang buat untuk menjodohkan pasangan tadi. Ya, dia buat Biro Jodoh juga. Namun dia cuma sekadar jodohkan saja. Iya, cuma hasilnya itu. Tapi kan pembimbingannya nggak ada. Nah, kita berusaha untuk spesialkan Biro Jodoh Rumah Iso di situ. Dan insya Allah kami sendiri yang langsung membina nanti dengan Bunda Liski. Ya, kita akan berusaha terjun langsung dan membina rekan-rekan muda sekalian. Pokoknya yang mau menikah. Saya nggak bisa sebut ini rekan-rekan muda saya. Saya yakin ada yang tidak mudah lagi dan ingin mencari pasangannya, dan kita berusaha untuk memberikan solusi. Namun ingat ya, poin pentingnya tadi ya, ada sekolah pranikahnya. Ya, makanya kita buat perangkatan gitu. Sekolah pranikah nanti angkatan pertama, nah baru kita jodohkan. Nanti masuk angkatan kedua lagi ada sekolah pranikah lagi gitu. Ya, dengan materi ya nanti saya susun dan Anda bisa manfaatkan. Nanti bisa dua bentuk kami akan beri, ada PDF atau lewat buku cetak, tapi yang buku cetak ini tentu biaya yang berbeda dengan yang PDF tadi. Mungkin ada biaya tambahan lagi. Nah gitu. Jadi secara umum seperti itu. Nah mungkin saya awali dulu ini dengan Bunda dulu ya. Yeah. Nah baru nanti Mas Hanif akan jelaskan mengenai sistem. Ya, kita akan dengan Bunda ini nanya-nanya seputar Biro Jodoh dulu ya. Apa yang bisa kita dapati dari Biro Jodoh ini, atau mungkin saya lebih senang kalau bertanya pada Bunda ini, Bunda yang tahu masalah ya, masalah perjodohan itu bagaimana sampai sudah nganggap biasa gitu, sampai beliau ingin cari hiburan yang lain daripada ngurus Biro Jodoh. Beliau lebih senang untuk ngurus anggrek gitu, karena memang stres ini untuk ngurus para jomblo. Stresnya dari sisi bebannya itu. Para jomblo ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang bikin kesel, ada yang banyak PHP, macam-macam deh. Ini akan ditemukan dalam perjodohan ini gitu. Karena dulu itu kita nggak, kita hadapi langsung gitu ya. Belum pakai sistem seperti ini. Agak berat menghadapi itu semuanya. Nah mudah-mudahan dengan sistem ini akan lebih mengurangi beban Bunda Liski juga dan tim untuk menjalankan ya perjodohan ini. Baik, kita sapa dulu Bunda. Maaf ini Bunda nggak bisa masuk di Zoom karena mungkin kendala sinyal. Sebenarnya tadi kita berharap Bunda bisa masuk di Zoom, dan saat ini yang dari Zoom itu 500 yang hadir. Kemudian ada lagi lewat YouTube ya. Lewat YouTube berapa? Wow, 700. Nah, kayaknya sudah tidak muat di Zoom, dia beralih ke
YouTube ya. Ada Instagram juga. Ada Instagram juga. Instagram ini kamu itu Instagram. Nah, Instagram itu berapa ya? Berapa maksudnya? 400 ya. Mau jomblo semua ini. Assalamualaikum Bunda, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara jelas ya? Alhamdulillah jelas. Gimana kabarnya Saya Bunda malam ini? Apa sudah masuk? Sudah masuk Zoom tapi belum di. Siapa namanya? Siapa pakai nama apa? Sebentar. Pakai nama apa Bunda? Kebagian kuota tadi dah. Enggak, pakai nama apa? Bunda Liski. Bunda Rizky. Oh ya. Oke, dibuat jadi co-host bisa nggak? Oh, nggak bisa. Dari hostnya langsung harusnya. Oh, jadi belum jadi ini? Sudah co-host. Oh, sudah co-host. Sudah, baik. Bunda Rizky jadi co-host. Coba kita sapa lewat itu aja kalau gitu. Biar HP ini jadi cadangan. Nah, coba Bunda open mic di Zoom. Sudah, Ustaz. Gimana, Ah. Catherine? Bunda nanti matikan video aja dulu. Oke, ya gitu aja nggak apa. Ya, assalamualaikum Bunda. Tok coba ini, masuk tok sebentar. Sudah, Ustaz. Suara saya kedengeran nggak, Tat? Alhamdulillah kedengaran. Nanti kita jadikan HP sebagai cadangan. Nah, gimana ini kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, Tat. Taib. Sehat. Di Semanu hujan atau enggak? Hujan, Tat. Oh, hujan. Baik. Terus Biro Jodoh ini sejak kapan ya Bunda urus ya? Hujan jomblo, Tat. Oh, hujan jomblo. Iya, memang malam ini nih hujan para jomblo ini. Mereka buat kita ini pusing nih. Sampai beberapa hari ini saya mimpikan tentang Biro Jodoh ini nih. Ini gimana nanti persiapannya sampai ini. Ini benar-benar masuk dalam mimpi. Artinya saking pikirannya ke situ gitu loh. Bisa bawa dalam mimpi itu. Ini pesertanya berapa, ini berapa. Itu ke bawah dalam mimpi nih. Yang kemarin saya ceritakan pada Bunda itu. Nah, Biro Jodoh ini sejak kapan Bunda? Sejak 2018, Tat. Bukan 2017 ya? 2017 kayaknya itu. 2017 di akhir 2017 di akhir. Nah, terus ketika awal dulu kita hanya batasi untuk Gunung Kidul ya. Maaf, Jogja ya. Iya, kita hanya Gunung Kidul saja yang bisa. Nah, kenapa waktu itu dibatasi hanya Gunung Kidul? Karena saat itu belum berani untuk bagaimana, kita belum punya pengalaman, tapi bagaimana cara menangani itu juga terkait dengan tanggung jawab, bahwasanya menjodohkan orang itu harus dengan belajar dulu, pengalaman dulu, kemudian juga nantinya orang yang berjodoh ini supaya betul-betul enggak keliru, enggak salah pilih, dan itu memang tanggung jawab kami, tanggung jawab di Biro Jodoh Rumaiso supaya perjodohan itu betul-betul mendapatkan yang terbaik, Kak. Nah, awalnya itu ya, dan sudah alhamdulillah sudah berpengalaman gitu, Kak. Ya waktu itu berarti, dan juga kendala kita cuma khawatir dulu waktu saya itu sarankan kita kalau cari yang di luar Jogja kita akan telusuri mereka agak sulit ya. Iya, betul. Terus habis itu masa pandemi masuk, ya kan, hikmahnya pandemi di situ. Sejak pandemi 2020 ya. Nah, 2020 ketika pandemi masuk kita sebenarnya bingung awalnya ya. Ini bagaimana ini Ustadz, kita mau ta'arufkan, ketemu nggak boleh. Padahal dulu kita itu harus ta'arufkan ketemuan. Nah, ternyata nggak boleh. Nah, akhirnya saya waktu itu dapat masukan pakai video chat aja lewat. Sebenarnya Zoom sih awalnya, Zoom seperti ini. Tapi kayaknya kendalanya orang belum bisa dengan Zoom. Paketnya mungkin terlalu berat.
jaringannya butuh yang kuat. Ya, akhirnya kita dapat solusi lagi lewat video chat yang ada di WhatsApp. Nah, alhamdulillah itu jadi solusi sampai saat ini, Ji. Iya, betul kan. Nah, berarti saat ini untuk melakukan diskusi dengan peserta yang dijodohkan, berarti pakai video chat lewat WhatsApp. Betul. Baik. Langsung bisa 4 layar ya? Iya, tekan. Iya, langsung bisa 4 layar. Peserta hadir, ya ikhwan akhwatnya berserta keluarganya atau tidak, Bunda? Kalau untuk Ikhwan biasanya sendiri, tapi ada juga Ikhwan yang juga langsung menghadirkan keluarganya. Nah, kalau untuk akhwat ini kebanyakan memang pada saat nazar itu memang didampingi keluarganya. Didampingi keluarganya. Kalau akhwat rata-rata didampingi keluarganya. Jadi memang kita dapat katakan yang ikut biro jodoh ini sudah diizinkan orang tua berarti, Bunda? Betul. Jadi orang tua akhwat itu betul-betul ingin tahu calon mantunya itu seperti apa. Kemudian juga kebanyakan pada saat nazar itu malah perkenalannya itu dengan pihak keluarga, orang tua akhwat yang banyak mengajukan pertanyaan untuk calon mantu seperti itu, kan. Ini kan secara online ya, Bunda ya. Berarti Betul. untuk perkenalan tadi sebelumnya itu harus kenal dulu sebelum ada video call tadi ya. Karena kan nggak mungkin satu-satu dicoba-coba dulu, ini cocok nggak. Kapan keputusan dari biro jodoh itu untuk mempertemukan ikhwan akhwat itu lewat video call tadi? Pada saat peserta itu sudah diproses dengan ta'aruf online, kemudian di ta'aruf online itu mereka tanya jawab dengan pertanyaan yang cukup, itu artinya sudah cukup dapat keterangan bagaimana calon pasangan masing-masing, dan di pertanyaan itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi artinya kalau memang masih ada yang ingin diketahui apapun itu sampai betul-betul masing-masing itu terpuaskan dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, setelah itu merasa kecocokan memang sudah mereka miliki, sudah betul-betul klik. Nah, mereka mantap untuk lanjut ke nazar. Nah, di nazar itu kami pertemukan dengan video call tadi. Sebentar, Bunda. Pertanyaan saat ini pengurusan sebelum ada sistem ini, pertanyaan ikhwan akhwat tadi itu dibatasi atau tidak? Tidak dibatasi, mereka boleh sepuasnya mau ingin tanya apapun terkait siapa si calon ini, mau ngorek apapun itu diperbolehkan gitu. Bahkan pada saat tanya jawab itu di situ banyak konsultasi. Mereka peserta banyak konsultasi bagaimana dengan jawaban seperti ini mereka kompromikan dengan tim, kemudian tim juga kasih arahan-arahan, kasih masukan, dan sampai mereka itu menemukan jawaban dan mantap dengan calon masing-masing. Baik, sebentar Bunda. Ini nanti kaitannya dengan sistem nih. Apakah nanti ketika sistem ini ada peran dari bunda-bunda yang mengurus atau yang jadi tim Biro Jodoh Rumaisa ini tetap punya peran di sistem baru BJR? Iya, Dad. Kalau di sistem ini hanya mempermudah bagaimana menemukan kriteria dalam pencocokan. Pencocokan artinya tidak secara manual. Di kriteria yang diinginkan, yang ada di CV tersebut, itu nanti sudah dengan otomatis dicocokkan oleh sistem. Nah, ketika sudah ada yang memang cocok, sudah ada yang dengan kriteria tersebut banyak kecocokannya, maka tetap oleh tim itu diproses secara manual, tetap dengan manual, tanpa sistem lagi, tanpa mesin lagi, tetap ditangani dengan manual, tetap kembali seperti sebelum ada sistem kalau prosesnya seperti itu, Ustaz. Taib. Nanti ada kaitannya dengan Mas Hanif di sini ya. Nah, yang selanjutnya biasanya kriteria dari peserta ya kita kan macam-macam memang orang itu kriterianya. Nanti yang jelas kalau lewat Biro Jodoh itu pasti ditulis yang
semua serba apa ya? Ya, yang bagus-bagus. Bagus-bagus lah ya, nggak mungkin dia cari yang kurang-kurang gitu, pasti yang bagus-bagus semua ya, karena mumpung dia bisa nulis biodata yang bagus gitu ya Bunda ya. Nah, nggak pernah kita lihat saya minta yang udah saya minimalis aja deh, yang mau dengan saya itu kayaknya jarang banget di yang seadanya aja deh gitu. Iya, seadanya aja jangan ya di dunia antah berantah mungkin ada gitu, dunia mana gitu ya. Tapi kalau di Biro Jodoh memang seperti itu. Jadi ini jombloan jomblowati, tolong perhatikan kalimat kami ini ya. Memang nanti kriterianya, jadi jangan jenengan nanti lihat kriterianya kok minta macam-macam. Ya memang kayak begitu, karena mumpung dia bisa minta macam-macam gitu. Namun kalau dia sudah, biasanya itu kalau sudah mentok nggak bisa, apalagi nggak bisa dapat lagi sesuai dengan dia cari, akhirnya kriteria itu bisa jadi turun juga, artinya pasrah juga gitu ya. Betul ya Bunda ya? Betul. Ya. Jadi nggak usah minder dengan kriteria yang diajukan oleh Ikhwan maupun Akhwat gitu. Dicoba dulu gitu. Bukan berarti coba-coba, tapi memang diproses dulu gitu. Nah, taib. Yang kemudian minder. Nah, nanti setelah maaf, ini masih kriteria nih, kriteria Bunda. Kriteria kalau Ikhwan aja, Ikhwan memilih Akhwat rata-rata kriterianya apa? Kalau Ikhwan memilih Akhwat, kriterianya itu ya rata-rata memang cantik itu yang utama gitu. Ya, terus? Cantik itu udah pasti gitu. Nah, dari cantik nanti masih dijabarkan lagi yang putih, yang kemudian yang tinggi, yang matanya begini, yang giginya bagus, ya itu baru nanti banyak macam-macamnya. Tapi secara umum, secara keseluruhan itu pengennya pokoknya yang cantik. Nah kalau udah cantik itu kayaknya udah mewakili, udah sempurna aja gitu kan. Baik, terus yang kedua untuk Akhwat memilih Ikhwan, apa rata-rata kriterianya? Kalau Akhwat memilih Ikhwan, yang nomor satu itu memang enggak Ikhwan enggak Akhwat itu memang yang salaf gitu, itu udah pasti gitu. Yang sudah paham salaf, kemudian juga intinya yang agamanya bagus lah gitu. Tapi kalau untuk Akhwat itu memang di pekerjaan gitu, yang diutamakan pekerjaan. Jadi cari yang mapan ya. Ya, artinya kalau misalnya saya sama Mas Hanif nih, ya sama-sama yang Mas Hanif ada pekerjaan gitu, saya ada pekerjaan, tapi di antara kita ada gaji yang lebih tinggi. Biasa pilih yang mana? Kalau untuk Akhwat tetap kalau ada yang lebih tinggi, kenapa milih yang gitu? Kalau memang itu pilihan gitu lah. Ya sudah. Jadi pada jomblowati paham kan tadi maksud saya bertanya kan? Jadi kriteria Akhwat ya seperti itu. Jadi berarti untuk yang untuk yang pengangguran itu gimana? Kalau dia modalnya tawakal saja gimana Bunda? Atau suruh hidup qanaah aja bagaimana? Akhwat mau milih nggak? Misalnya agamanya sudah bagus, tetapi di pekerjaannya itu memang belum punya gitu ya. Akhwat tetap mikir-mikir gitu. Meskipun nanti tuh akan jadi imam terbaikmu gitu. Tapi tetap aja Akhwat gitu. Apalagi modal di awal, dia nggak punya pekerjaan, modal di awal hanya aku pinang kau dengan bismillah. Itu. Ya tetap saja gitu. Iya kalau dia motivasi dengan qanaah gitu kan, ini apa Bunda, kan uang itu bukan segala-galanya. Iya betul. Kadang-kadang Ikhwan juga memaksakan kehendak dengan kasih dalil gitu. Oh iya. Kenapa nggak qanaah? Kenapa nggak kita rintis dari nol gitu lah? Nolnya ini gitu yang masih dipertanyakan gitu. Iya. Artinya kalau memang Ikhwan ini belum ada kesiapan, ya siap-siap dulu deh gitu, cari modal dulu deh, karena menikah itu butuh modal gitu lah. Oke. Jadi para Ikhwan tolong ini ya, jadi pahami ya, kenapa ada sebagian yang ditolak itu karena itu. Jadi namun boleh jadi ada Akhwat yang nerima apa adanya juga karena beberapa faktor ya, dia nilai dari sisi yang penting ini bagus agama, insya Allah akan tanggung jawab. Bisa jadi kan seperti itu Bunda ya. Betul. Iya, baik. Nah sekarang kita beralih ke sistem ini ya Bunda.
Sebentar, nanti Ya. nanti akan ada pertanyaan di Bunda ini. Ya. Mas Hanif bisa presentasi dulu sekilas ya. Bentar, 3, 2, 1. Ya kelihatan ya di layar ya. Ada yang di Dari sini aja Ustaz ya. ya Satu-satu. masuk nggak di YouTube. YouTube, bisa masuk nggak yang layar Zoom? Coba ya. Kita sekarang buka website rumaiso.com ya. Coba semua kalau memang punya cadangan device atau cadangan alat atau mungkin dengan HP yang sama yang live, buka rumaiso.com terus Langsung lihat di ini ya. Ada e-book. di bagian atas ada Di e-book. bagian ada e-book belajar Islam, khutbah. terus khutbah sampai Terakhir hataman. ada biro jodoh. Hataman ada biro jodoh. Atau yang paling mudah ada Ustadz. Apa? Cara paling mudah itu tinggal buka Google. Kemudian ketik aja di Google itu biro jodoh Rumaiso. Kemudian di paling bawah, bukan paling bawah, tapi agak bawah. Di sini ada pencarian nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 4 ada biro jodoh. Oh, sudah masuk Google ya? Iya. Itu tinggal diklik aja. Nah, ini sudah, kalau di saya sih sudah nomor 1 ini. Ya, tergantung di alat ya. Iya. Bisa juga diketik di di Google, di search Google, biro jodoh Rumaiso. Type. Masuk, klik ya. Atau Iya. tadi lewat website rumaiso.com ya. Atau Ya, ada lewat dua cara. website rumaiso.com. Website rumaiso.com. Ya, kita sudah masuk di Kemudian, halaman utama. Ini di landing page-nya. Nah, di landing page-nya nanti bisa semua tentang profilnya Biro Jodoh Rumaiso bisa dilihat di sini. Termasuk ada pendaftar, sudah berapa pendaftar. Dan malam ini Ustadz, pada saat kita live ini saja, yang daftar sudah ada sebanyak 269 orang. Yang daftar. Selama kita live dari awal live tadi sampai sekarang. Nih, sudah 269 orang yang daftar dan 6 orang sudah membayar. Itu real time. Ya, coba dijelaskan dari halaman atas tuh Mas Hanif. Iya. Dari halaman atas kita akan lihat beberapa di sini ada menyempurnakan separuh agama. Oh, itu daftar sekarang itu di atas ya? Iya, Ya, daftar baik. sekarang di atas. Kemudian ada latar belakang itu ada Latar video. belakang coba diklik. Nah, latar belakang itu ada video tentang jomblo ini Ustaz. Oh iya. Jomblo Jadi galau. rekan-rekan ada video tentang masalah perjodohan ya. Galau belum dapat jodoh. Nanti kita akan update dengan video-video lainnya juga. Anda tinggal klik aja itu dalam bentuk video. Terus di bawah cara kerja. Kemudian ada pendidikan pranikah, pencarian sesuai kriteria, ta'aruf dan lain semacamnya. Nah, lihat di sini ya, ini proses perjodohan di Biro Jodoh Rumaiso. Ada pendidikan pra dan pasca nikah. Artinya ini dalam satu paket ya. Jadi Anda ketika daftar sampai nanti pada pembayaran dapat satu paket ini. Jadi sebenarnya pembayarannya itu ada. Jadi berbeda dengan sebelumnya itu karena ada pembayaran paket ini, paket untuk kelas pranikah. Ya, bahkan ini ada pelajaran pasca nikah. Nah, di situ bedanya. Anda harus masuk di sini gitu. Jadi sebenarnya uang pendaftaran ini lebih besarnya itu digunakan untuk sekolah gitu ya. Nah, terus ada pencarian sesuai kriteria. Sudah kelas ini masuk ya? Iya. Habis itu dijodohkan di sini. Pencarian sesuai kriteria nanti diurus oleh tim. Iya. Nah, terus ta'aruf kayak tadi yang saya diskusikan dengan Bunda, ada ta'aruf, nazar dan khitbah sampai menikah. Dan ini termasuk spesialnya di kelas pranikahnya itu kita ada kelas pranikah dan pasca nikah. Kebanyakan kelas pranikah yang di luar itu mereka hanya pranikahnya saja Ustadz. Sedangkan untuk setelah menikah di awal-awal rumah tangga itu kadang belum ada bagaimana manajemen rumah tangga, bagaimana manajemen konflik. Sampai nanti kita harus bahas juga tentang ini ya, tentang masalah perceraian juga. Karena boleh jadi ketika awal nikah tidak tahu cerai itu gimana sih. Nah, maksudnya gini, untuk menghindari. Karena ada yang sampai sudah awal, ada yang pernah saya itu. Dia baru nikah, dia sudah talak istrinya berapa kali. Dia nggak sadar kalau itu talak. Nah, terus masuk di halaman platform itu, yang ini. Ya, kemudian ini nanti tinggal tampilan aja. Oh, tampilan ya, apa nanti, ini? Tampilan ketika login nanti saya akan demonstrasikan untuk login. Demonstrasi ya, terus kemudian layanan kami untuk Ani. Ada materi itu yang kelas pasca nikah. Kemudian setelah mereka ikuti kelas itu tidak kemudian mereka selesai begitu saja Ustaz, tetapi setelah mereka ikuti kelas mereka akan ada ujian untuk mengukur keberhasilan mereka mengikuti kelas. Ya, terus kemudian ada mereka bisa konsultasi
Jadi mungkin kelasnya ini mungkin hanya bisa selesai dalam waktu 2 bulan katakan. Tapi mereka bisa konsultasi dengan tim itu selama mereka jadi member. Oke. Jadi sekali bayar mereka bisa konsultasi selamanya. Termasuk konsultasi masalah pribadi Ustaz. Jadi mungkin kalau di kajian gitu mau tanya masalah aib gitu kan agak malu gitu. Tapi kalau di sini bisa ditanyakan langsung dengan tim. Baik. Terus ada data di bawahnya itu ini launchingnya ya. Iya. Telah mendaftar ini data kemarin. Terus ini pasangan telah menikah yang sebelumnya ya. Dan ini ada catatan di sini rekan-rekan sekalian. 34 provinsi. Berarti yang sering ditanyakan ini, saya ada di Padang Ustadz, saya boleh ikut daftar enggak? Boleh saja. 34 provinsi. Bahkan di luar negeri. Bahkan di luar negeri. Karena kita sudah gitu, sistem guys. website internet. Karena kita sudah website internet, jadi luar negeri bisa. Jadi Bunda Lizki nanti siap-siap ya. Mungkin ada orang dari Arab juga ini ya. Kemarin saya ada data masukin orang dari Arab juga ya. Nah itu berarti bisa diurus sama Bunda Lizki. Sebelum ada web internet juga memang sudah ada yang dari luar negeri kok, Tad. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Ini lebih luas nanti lagi jaringannya. Nah terus biaya pendaftaran di bawahnya itu Mas Hanif? Biaya pendaftarannya 300.000. Itu biaya untuk kelas pranikahnya dan juga untuk sebenarnya untuk operasional untuk perawatan sistem dan lain semacamnya lah. Itu biaya wajar. Bahkan sebenarnya kalau menurut saya 300.000 untuk dapatkan fasilitas sebanyak ini di Biro Jodoh Rumaysa itu terlalu murah, Ustaz. Terlalu murah. Terlalu murah. Apalagi dapat apa? Jodoh. Apalagi dapat jodoh. Kalau 300.000 ini nggak dapat jodoh gimana Bunda? Uang kembali berarti? Insya Allah karena memang jodoh itu sudah Allah yang tentukan dan ikhtiar juga sudah dicoba. Nah itulah kembali kepada takdir gitu. Jadi tetap karena yang dinilai itu upayanya gitu. Di samping itu juga mereka juga dapat ilmunya gitu kan. Baik. Nanti ada ini enggak? Saya kan orang Gunung Kidul Bunda. Masa nggak ada spesial untuk orang Gunung Kidul gitu? Spesialnya orang Gunung Kidul itu ketika nanti walimah kita bisa langsung hadiri dan ketika nazar mereka bisa langsung nazar secara offline di kantor Biro Jodoh Rumaysa. Terus dengan biaya ini nggak ada diskon untuk orang Gunung Kidul? Nah itu nanti mungkin karena kalau dari sistem ini, kalau dari sistem gitu, itu memang sudah nggak bisa dirubah-rubah gitu Ustaz. Tapi kalau itu memang mau ada spesial untuk yang peserta dari Gunung Kidul, wah ini bisa dibicarakan nanti di belakang layar tak kayaknya. Nggak disebutkan sekarang gitu spesialnya biaya untuk mereka. Sepertinya belum ya tapi ya. Nah, nanti biaya 300.000 ini apa aja Bunda? Biar para jomblo tuh tahu ini nasi bukan nasi padang sih. Nasi padang berapa kali kalau mereka itu ini nasi padang saya ini makan berapa kali gitu kan orang yang ini kan perhitungan banget. Apa enggak kasihan itu 300.000 dijelaskan aja Bunda untuk apa gitu loh. Iya baik Ustaz. Jadi 300.000 ini salah satunya memang di kami ini ya tim itu sudah mengurus jomblo-jomblo sudah sekian ratus orang menikah dan itu juga sudah selama 3 tahun lebih gitu. Ternyata semakin kesini cara kerja juga harus lebih profesional lagi, jangkauan juga lebih luas lagi, kemudian juga peralatan harus lebih canggih lagi. Maka kemudian dibikinlah sistem ini tadi. Sistem websitenya juga ini mahal ya. Nah untuk itu pembuatan sistem, kemudian juga untuk pranikahnya juga gitu, perawatannya juga. Kemudian salah satunya ya kalau dibagi itu tetap saja karena kami juga butuh ketika mau nazar, ketika juga mau hadiri pernikahan itu di BCR juga butuh bayar sopir, di BCR juga butuh ya seperti itulah Ustaz. Jadi 300.000 itu masih yang apa ya dibilang untuk biaya untuk mendaftar Biro Jodoh untuk membayar itu masih terlalu murah gitu loh. Jadi artinya jangan sampai dianggap memberatkan gitu karena memang kalau yang ini juga banyak permintaan dari peserta sendiri untuk
Om kalau gitu ditarik biaya saja, ditarik gini-gini gitu. Dan ini peserta banyak yang usul seperti itu memang Ustaz, gitu. Jadi tim juga nanti bisa untuk beli pulsa dan sebagainya seperti itu Ustaz. Ya, jadi biaya sudah wajar ya, mudah-mudahan nggak ada yang mempertanyakan ini, apalagi ini kalau dibandingkan dengan yang lainnya, insya Allah ini masih relatif murah. Ada Mas Hanif lanjut lagi? Iya betul. Lanjutannya terkait dengan biaya tadi di kelas pranikah itu luar biasa sekali kalau dilihat dari materinya Ustadz. Kemudian selanjutnya lagi yang tadi mungkin karena yayasan ya, di sini sudah yayasan resmi dari Jodoh Rumaiso. Iya, yayasannya nanti bisa lihat di ini ya. Di landing page di bagian landing bawah. page ada bahkan alamat kantornya, ada alamat emailnya, teleponnya juga. Ini teleponnya siapa ini? Biro Jodoh Rumaiso. Biro Jodoh Rumaiso aktif ya? Aktif. Terus ada daftar yayasan sini kita sudah ngurus resmi. Ini bahkan baru-baru saja ini bulan lalu 11 Mei 2021 ya. Nah, terus di sini Anda bisa lihat juga layanan Rumaiso, ada Rumaiso TV, rumaiso.com, khotamanrumaiso.com, remajaislam.com, ruqayyah.com, ruqayyah.store, website lainnya Anda bisa lihat di sini. Nah, coba kita masuk ke landing page-nya yang atas daftar ya, sekarang ini. Daftar. Oke. Kita daftar ya, kita coba daftar ya Mas Hanif, buka untuk yang daftar ya coba. Dari peserta semua bisa disimak. Bisa kita klik daftar sekarang ya. Kemudian dari situ kita akan diarahkan untuk membuat akun. Jadi semacam mungkin udah familiar dengan akun Facebook, akun Instagram dan semacamnya seperti itu. Cuma nanti bagi ini Ustadz, bagi yang sudah sepuh, karena kemarin sepertinya ada yang di atas 40 tahun itu mau daftar juga, nanti bisa dibantu oleh saudaranya yang lebih muda gitu. Iya, karena mudah kok ini. Nanti isi nama lengkap, nomor telepon. Isi nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, provinsi mana. Kita langsung coba daftar aja Ustadz ya. Nah, kita lagi coba, ini Mas Hanif coba daftar nih. Hanif ya. Kemudian dia juga dapat jodoh juga. Di nomor telepon itu lebih diarahkan untuk nomor telepon yang terhubung dengan WhatsApp, WA. Nah, jadi catatan ya ini. para peserta sekalian, nomor teleponnya yang terhubung dengan WhatsApp terus. Kemudian tanggal lahir. Kita nanti tinggal pilih salah satu. Nah, itu tanggal lahirnya juga sistemnya sudah ini ya. Ya, kita tinggal pilih. Dia tinggal milih aja. Udah oke. Kemudian provinsinya itu sudah ada di provinsi Indonesia. Sudah ada ini. Sudah Indonesia. Kalau luar negeri mana? Kalau luar negeri nanti bisa diarahkan langsung ke yang Jakarta saja. Jakarta dulu ya? Ya, ke Jakarta dulu. Sementara, karena kita mau update untuk seluruh kota di luar negeri kemarin masih butuh waktu juga. Atau mungkin ada option untuk kata luar negeri saja. Baik, tapi Ustaz, mungkin nggak ada pilihan kabupaten dan seterusnya. Ya, terus. Misal kita di Aceh aja. Nah, ketika kita pilih Aceh, kemudian kabupaten kota itu udah otomatis di Aceh itu ada kabupaten mana aja gitu. Nah, coba yang atas Aceh aja ya. Singkil ya. Ada apa nggak acak lah. Kecamatannya juga sudah update lagi ya. Kecamatannya sudah sesuai dengan data. Bahkan kelurahannya sudah sesuai dengan data. Desa ya, kelurahan itu desa. Kemudian yang perlu diperhatikan bagi peserta semua adalah alamat email di sini harus alamat email aktif. Alamat email ingat ya, alamat email aktif ya. Karena nanti digunakan. Berarti kalau dia tidak punya email ya buat saja. Buat dulu. Gampang kok. Ada di Gmail ya, Gmail atau yang punya perangkat Apple, iCloud. Kalau Apple pasti sudah punya gitu. Dan yang lainnya ya. Android sebagian besar sudah punya akun. Sudah punya Gmail ya. Terus alamat emailnya yang mungkin lupa password, mungkin dia buka buat email baru aja ya. Nah, kalau mereka, itu gunanya Ustadz. Ketika mereka lupa password sandi di Rumaiso Biro Jodoh ini, mereka akan diarahkan kirim verifikasi sandi baru itu ke email aktif. Makanya makanya email aktif itu digunakan untuk verifikasi. Baik, kita masukin alamat email Mas Hanif. Misal ya. Oke, misalnya itu atau Gmail, misalnya Gmail. Kemudian password. Nah, password dibuat yang mudah aja daripada nanti lupa-lupa. Ini tidak seperti kayak ada kapital terus angka gitu. Enggak. Bebas ya. Ini passwordnya bebas ya. Misal mudah, kita buat 1 2 3 4 5 aja lah gitu. Ya, terus kemudian bisa diperlihatkan konfirmasi password 1 2 3 4 5. Ya, terus. Nah, kemudian setelah itu ketika peserta itu mau lihat kebijakan privasi, dimohon untuk melihat kebijakan privasi dulu. Nah, ini terkait sebenarnya tentang UU ITE tapi tidak begitu urgent gitu, Ustaz. Ya, kami untuk data-data ini benar-benar sudah privasi ya, jadi tidak akan bocor keluar.
Itu salah satu keunggulannya. Dan juga nanti yang perlu diperhatikan adalah di bagian atas itu ada, sebelum mendaftar pastikan Anda sudah memenuhi persyaratan. Di bagian bawah buat akun. Nah, ini harus dibaca dulu, semua peserta yang akan daftar harus baca 4 poin ini dan harus penuhi 4 poin ini terlebih dahulu, Ustaz. Tidak boleh berbohong juga di sini ya. Sudah ditulis ya, harus tulis dengan jujur ya. Wajib mematuhi peraturan Biro Jodoh. Nah, itu penting. Harus izin orang tua juga. Nah, ini yang penting, Ustaz, harus izin orang tua, nggak sembarangan. Nanti dapat jodoh orang tuanya kaget. Sudah izin orang tua belum? Terus ya. Oke, kita langsung ke buat akun. Buat akun. Nah, langsung kita klik buat akun ya. Nah, ini penting. Yang buat akun, kemudian nanti akan diarahkan untuk membayar. Nah, membayar di sini penting sekali untuk saya sampaikan bahwa pembayaran, nominal pembayaran harus sesuai sama persis seperti yang ada di layar. Oke. Sampai 3 digit terakhir itu yang penting, Ustadz. Iya. Karena ketika itu untuk verifikasi. Jadi ini ada 300.828. Nah, 828 ini untuk kode saja, nanti untuk verifikasi secara otomatis. Kemudian nanti setelah dapat ini silahkan bayar ke rekeningnya Biro Jodoh Rumaiso, Yayasan Biro Jodoh Rumaiso ya, dengan nominal 300.828. Harus sesuai. Harus sesuai dengan itu. Harus sesuai angkanya. Terus dia sudah bayar lah. Dia sudah bayar. Kemudian dia nanti bisa periksa pembayaran. Kemudian nanti dia langsung akan login. Saya akan coba login aja. Pakai akun yang sudah terdaftar tadi dari tim sudah buatkan. Nah ini Mas Hanif dia ibaratnya pakai sudah akun bayar ya yang sudah ini ya. Ini sepertinya sudah bayar gitu ya. Kalau sudah bayar, terus ibaratnya kita sudah selesai bayar dan sudah bisa masuk. Tadi tambahan angka itu memang otomatis ya. Jadi 828 tadi 300.828 ya. Itu setiap peserta akan berbeda, Ustaz. Akan berbeda. Terus digunakan untuk apa kelebihannya biar tahu nih. Digunakan untuk verifikasi otomatis. Jadi bukan secara manual lagi. Nanti untuk masuk ke rekening Biro Jodoh untuk apa? Kelebihan 800 rupiah tadi. Itu bukan angka 800 rupiah, Ustaz. Lebih ke kode saja sebenarnya. Kode aja. Ya. Ya terus. Langsung bisa masuk. Nah, ketika sudah masuk, kita akan dapati tampilan seperti ini. Di sini adalah yang perlu diperhatikan lagi bagi semua peserta bahwa CV ini tidak bisa diedit kecuali nanti ada pengajuan perubahan. Ini sudah masuk ke data peserta ini? Ini mau isi CV-nya, Ustadz. CV-nya si peserta. Peserta, ya. Si jomblo ini ya. Si jomblonya. Nah, terus. Misalnya dan bahkan sudah ada yang sudah menikah. Oh, berarti boleh poligami nih ya. Ini para ini dari sistem kami siapkan aja, Ustaz. Kita siapkan saja. Ya, terserah nanti dia kayaknya harus ada izin dari Ada izin ya. Nanti ada tindak lanjut dari tim. Tindak lanjut dari tim. Timnya Buliski nanti. Gitu ya, Bunda ya. Ya, Taib. Terus kemudian pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir misal kita isi S1. Kalau profesor S3 aja, Ustaz. S3 aja ya, enggak usah profesor. Kemudian ada musiknya. Ini penting, musiknya dia masih nasyid umum atau tidak gitu ya. Misalnya masih nasyid, sholatnya di mana? Di masjid atau di rumah. Ya, taib. Jadi ini benar-benar data real gitu. Jadi isi dengan jujur ya. Kalau senang nasyid tulis nasyid, kalau senang musik tulis musik. Kalau tidak ada juga tidak. Tidak gitu ya. Gitu ya. Diisi dengan jujur. Tidak musik lagi gitu. Pekerjaan bisa ditulis misalnya guru gitu. Guru ya. Ya, kemudian hafalan. Nah, hafalan ini ada yang dia udah hafal surat pendek itu apa ya, Ustaz ya? Trikul ya, Ustaz? Trikul ya. Kul itu. Iya. Kemudian ada juz 30, ada juz 1 sampai 3, katakan sudah hafal juz 30 lah gitu. Kemudian merokok atau tidak. Nah, ini yang nggak boleh bohong ini, Ustaz. Apa nih? Ikhwan, merokok atau tidak? Ikhwan, kalau Anda masih merokok harus diisi merokok juga. Kalau tidak merokok, Anda sudah tobat, benar-benar tobat, tulis tidak gitu ya. Tapi kalau masih merokok, tulis tuh. Iya. Karena jadi pertimbangan, harus jujur ya. Terus. Kemudian kalau misal tadi ada duda atau janda tadi ada atau cerai ya, cerai hidup itu ada foto surat cerainya. Jika ada. Jika ada. Itu cuma jika memiliki ya. Iya. Terus penghasilan ditulis. Penghasilan ditulis. Kalau Sultan di mana penghasilannya? Di atas 5 juta. Oh, di atas 5 juta gitu ya. Langsung bisa dapat nih kayaknya. Itu nggak usah tulis di atas 5 juta sudah begitu yang itu sudah banyak lah ya gitu ya. Kemudian kajian dalam sepekan berapa kali ikut kajian dalam satu pekan? Itu katakan misal 2 sampai 3 kali.
kemampuan baca Quran cukup fasih atau belum fasih, misal katakan sudah cukup sajalah, cukup. Nah, setelah selesai data di dashboard awal ini, tinggal klik selanjutnya. Masuk lagi data lagi. Data untuk fisik. Tadi data diri yang tadi. Sekarang selesai. data untuk fisik. Tinggi badan berapa? Tulis. Ada cacat fisik atau tidak? Harus jujur juga. Harus jujur. Cacat fisik tidak. Kalaupun ada, tinggal tulis ada aja, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim. Iya. Kemudian berat badannya berapa? Nah, ini agak lebih ke privasi, dan yang perlu diperhatikan lagi, data ini tidak akan bocor ke Iya, warna peserta kulit, lain. warna kulit. Kalau saya kulit. apa ya, kalau putih bersih ada apa lagi pilihannya itu? Ada Ya kuning langsat lah. kuning langsat. Ini Iya. sesuai dengan mayoritas warga Indonesia lah. Terus Rambutnya rambut saya ikal. ikal. Nah, gitu. Nah, di sini ada foto selfie. Ini harus kemarin masukan dari Bunda Liski dan tim, untuk fotonya foto selfie. Jadi bukan foto bukan foto pas foto. Bukan pas foto ijazah Bukan, mau sudah gitu, bukan ya. Tapi foto Foto selfie apa asli. adanya. Apa adanya, nggak boleh dandan berarti ya. Gimana Bunda? Nggak boleh dandan Iya. Bunda ya. Apa adanya, artinya foto itu nggak boleh diedit seperti itu, supaya nanti ketika nazar itu nggak pangling gitu. Gitu ya. Ayo, Iya. terus lanjut. Ya. Misalnya kita langsung masukkan fotonya. Kalau jangan kasih masuk foto kucing ya. Iya, kita coba masukkan inilah gambar. Aduh, ya ini coba asal gambar. dulu ya. Asal Kan dulu. kita nanti konfirmasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya, nah tahapan ketiga dari CV adalah tentang keluarga. Keluarga Nama kita ayahnya ya, siapa? yang Misalnya Ayub. Ibunya kasih aja Siti. Kemudian pekerjaan ayahnya, misalnya guru juga. Ibunya juga katakan guru. Anak keberapa dia? Misal anak ketiga. Jumlah saudara kandungnya misal 5. Nah, misal Ustaz, misal aja Ustaz. Kemudian harus ada checklist di sini. Jadi data di atas saya isi dengan jujur, harus Oke, checklist. checklist. Kemudian baru bisa kalau misal belum di checklist, maka belum bisa submit data. Ada tulisan centang untuk menyetujui. Oh iya Mas Hanif, di bawah itu ada tulisan, ada ini ya. Ini apa ini? Hubungi CS. Itu untuk kalau misal ada kendala nantinya Ustaz. Siapa yang akan dihubungi? Yang akan dihubungi kalau di sini sudah nanti ke CS-nya Biro Jodoh Rumaiso. Oke, Kalau sudah yang- ada. Sudah ada. Ya, tayyip, Nomornya lanjut. sudah ada. Kemudian tinggal di submit start data. Sudah yakin data diri Anda benar? Oke. Maka data itu CV itu sudah masuk ke database kami di server. Ya, terus. Kemudian tinggal nunggu ini sampai selesai. Data Anda telah kami terima. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan khusus. Ini pertanyaan khusus ini terkait dengan nanti CV tapi yang lebih spesifik gitu. Nah, baik. Setelah pertanyaan khusus, setelah itu apa lagi? Bagian 2-nya apa? Bentar, nah, karena ini harus diisi semua. Jadi saya Enggak, ini biar lebih perringkas nih. Ini karena waktu kita terbatas. bagian 2 masih pertanyaan khusus. Bagian 3, Masih pertanyaan khusus. nah, pertanyaan pasangan yang mau dipilih. Nah, saya coba isi aja cepat ya Ustaz. Afwan. Atau Ustadz ini sama Bunda Liski ada yang mau diskusikan dulu? Baik Bunda, mungkin kita terima pertanyaan dulu ya. Sambil Mas Hanif isi ini. Baik, siap. Taib. Baik. Dari Zoom bisa bertanya dulu, silakan. Ada host yang bisa bantu? Nah, Ustaz. Ukti Deva Wahyuningsi. Ukti Deva, silakan. Ya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Ukti Deva. Untuk pembayaran, batas waktu pembayaran itu halo? Iya. Lanjut, silakan. Sebenarnya saya sudah bisa nangkep pertanyaan ini Ustaz. Tentang pembayaran, batas waktu pembayaran saya sudah bisa nangkep pertanyaan. Saya jelaskan langsung aja ya. Terkait dengan batas waktu pembayaran itu sebenarnya kita ada batasan waktu itu karena kita kemarin pakai Mandiri. pakai pihak ketiga untuk pembayaran. Itu ada jadwal cut off itu jam 10 sampai jam pagi itu sekitar jam 3 pagi.
Jadi diharapkan bagi peserta itu bisa membayar sebelum jam 10 malam atau setelah jam 3 pagi saja. Berapa hari? Misalnya saya daftar sekarang, berapa hari bisa ini? 1 kali 24 jam lebih baik. 1 kali 24 jam lebih baik ya? Atau misal nanti ada kendala terkait dengan pembayaran, itu nanti bisa hubungi tim aja kalau ada kendala terkait dengan pembayaran. Itu yang gitu aja. Tapi pada dasarnya sistem kami terbuka terus gitu untuk pembayaran. Gitu ya Mbak Deva yang nanya tadi ya? Iya Ustadz, satu lagi Ustadz, boleh nggak Ustadz? Iya silakan. Itu Ustadz, untuk yang pengisian data di awal itu kan ada domisili Ustadz. Kalau misalkan domisilinya mau diganti nanti bisa nggak Ustadz? Bisa ya kayaknya ya? Kalau domisili diganti itu masih bisa nanti mengajukan permintaan Ustaz. Ke CS? Iya, ke sistemnya, di ke sistemnya, di webnya ada. Bisa. Bisa konsultasi di situ. Ada lagi Mbak Deva cukup? Sebenarnya kita lanjutkan untuk ini Ustaz, Ya. yang sistemnya. Kita lihat yang tadi ya, ini terakhir ya. Ini waktu kita terbatas biar kita biasakan tepat waktu juga. Nanti sambil yang mau bertanya nanti tunggu dulu ya. Ya, sudah ya. Saya mungkin untuk menambah ini kayaknya jam kita kurang. Nanti hari malam Selasa aja pas saya kosong. Malam Selasa kita buka pelajaran ini lagi ya. Mungkin selama pendaftaran. Ini pendaftaran berapa lama Mas Hanif? Nah, ini yang penting, 7 hari. Nah, ingat ya 7 hari dari sekarang. 7 hari dari sekarang sampai Ahad depan. Sampai malam Ahad depan. Sampai malam Ahad depan. Ya, Sampai malam Ahad depan ya. Kita ikut Ustadz sih. Iya, 1 minggu saja. Jadi peserta ya ini kita batasi ya, berapapun nanti peserta yang masuk sampai nanti pada pembayaran itu hanya dibatasi 1 minggu. 1 minggu sampai Sabtu depan. Tunggu aja infonya nanti malam Selasa insya Allah ada kajian ini lagi untuk pranikah. Kajian live gini ya, jadi bisa tanya-tanya juga tentang sistem dan kita akan jelaskan juga tentang jodoh. Tapi saya akan angkat tema khusus untuk Anda para jomblo biar bagaimana menentukan kriteria pasangan ya, bersabar menanti jodoh. Nanti akan saya sebutkan judulnya ya. Dan nanti ini berlaku sampai malam Ahad pekan depan ya. Ini kita tentukan jamnya juga akan diinfokan. Pantau terus media sosial kami, pribadi kami maupun yang ada di Rumah Iso ya. Ya, Terus, nah ini terakhir. Nah kita lihat ini ya kriteria calon pasangan ini kan yang tadi kan sudah data pribadi ya. Sekarang kita ada data pribadi bagian 1, 2, 3. Sekarang Mas Hanif tunjukkan kriteria calon pasangan. Nah di sini inti yang kita ingin cari ya. Di Biru Jodoh si Ikhwan cari siapa akhwatnya? Coba. Oh berarti tadi kalau Ikhwan berarti ini data akhwat ya? Iya, ini data akhwat yang dicari. Berarti kalau di depan akhwat berarti ini data Ikhwan. Ini data Ikhwan yang dicari. Kan nggak mungkin dia cari. Coba lihat aja nanti. Oke. Kriteria calon pasangan yang dicari berarti partnernya ya. Cari Ya. partnernya. Itu adalah provinsi. Di sini kita tinggal pilih provinsinya di mana se-Indonesia. Kita masih basisnya di Indonesia. Kalau dia tidak milih tempat tidak masalah. Ketika dia tidak mempermasalahkan tentang kriteria ini, dia bisa pilih tidak masalah. Misalnya mau hidup di mana aja gitu lah. Besok mau di Kalimantan, mau Sulawesi, mau tinggal tidak masalah provinsinya. Misal ini di Aceh juga. Tadi di Aceh. Aceh kan ya. Pendidikan terakhir tidak masalah juga. Misal S1 lah. Gitu. S1 lah ya. Berat badan misal tidak masalah. Umur calonnya katakan 19 sampai 25. Kajian dalam sepekan misal ya 1 kali lah minimal. Kemudian tapi dengan dia memilih tidak masalah itu lebih memudahkan dia sebenarnya. Iya Ustadz, karena gitu ya. Dia akan dapat kuncinya ini ya. Filter yang lebih banyak, lebih sedikit. Lebih sedikit filternya. Jadi kan nanti di filter lagi ini. Kan si A ini dia dijodohkan dengan siapa sesuai dengan kriteria. Kalau dia makin banyak kriteria, makin sulit. Makin sulit itu ya. Jadi pahami di sini ya. Begitu ya Bunda Liski ya. Betul, jadi nggak neko-neko, makin nggak neko-neko, makin cepat dapat. Makin nggak neko-neko, ingat ya, makin nggak neko-neko makin cepat. Terus, biar cepat ini. Kita tidak masalah semua deh. Tidak masalah semua ya. Misal kemudian tinggal disubmit data. Cuma S1 aja tadi ya, sama tempat ya. Oke. Nah, di sini kriteria sudah tersimpan. Ini udah masuk ke bagian dashboard di membernya. Itu aja yang untuk data calon itu aja? Iya itu aja Ustaz. Nggak yang lain-lain lagi?
yang lain-lain nanti bisa ditanyakan kalau itu sudah cocok, bisa ditanyakan ketika sudah gitu. ta'aruf online. Itu sudah cukup ya Bunda Rizky ya? Ya, sudah cukup, Tat. Nanti bisa kurang lebihnya itu nanti bisa dibahas ketika diproses di ta'aruf online, dan juga nazar pun masih diberikan kesempatan untuk lebih memantapkan lagi, Tat. Oke. Nah, Aduh. Dan ini Siap. sampai sekarang yang perlu disadari ini informasi untuk peserta semua nih Ustadz, yang ikuti kajian di Zoom, YouTube, Instagram, informasi sampai saat ini detik ini yang daftar sudah 582. Ya, alhamdulillah. Akhirnya jomblo-jomblo pada Sudah segera 500, nih. 500, hampir 682. Yang daftar. Yang daftar ini baru belum ada 1 jam. Udah 1 jam. Belum lagi kita malam Selasa besok Malam ya. Selasa besok. Gitu. Insya Allah Bunda malam Selasa ya kita bahas materi ya. Baik, Tat. Baik. Siap. Terus. Dan di sini Ini masuk halaman apa Mas Hanif? ini masuk halaman ibaratnya kalau di home itulah home-nya. Home-nya yang saya punya akun gitu ya. Home-nya Yang si punya peserta akun. yang punya akunnya. Baik. Ada materi, ada ujian. Nanti di sini mungkin saya jelaskan semua aja Ustadz ya. Iya. Malam ini. Materi, diklik materi aja. Nanti ada di sini ada buku karangan Ustadz Abduh yang nanti akan digunakan jadi untuk panduan pelajaran. untuk- ya, keren. Nanti bisa di-download. Ada ujiannya, ada konsultasinya. Ada ujian. Di sebelah kiri. bisa Sebelah juga. kiri ya, di sebelah kiri ya. Kemudian ada juga Konsultasinya. konsultasi. Nah, ini konsultasi langsung ke tim. Jadi bukan tidak semua member bisa melihat pertanyaan ini, yang bisa melihat pertanyaan ini hanya- rahasia banget berarti rahasia ya. banget. Gitu ya, itu keunggulannya. Di sini ada konsultasi, mungkin di tempat lain tidak ada konsultasi, dan ini pun nanti akan saya jawab gitu. Kalau ini kaitannya dengan saya jawab. Kalau kaitannya dengan Bunda Rizky, nanti Bunda Rizky jawab gitu. Karena kadang kan pertanyaan dari orang-orang yang akan menikah atau ketika awal-awal pernikahan kan mungkin aib ya Ustadz, pertanyaan aib. Ketika di-share ke semua orang kan juga mungkin malu gitu. Tapi ini bisa langsung Nah, ditanyakan. gitu ya. Ini keunggulan sistem ini. Terus yang minta ubah kriteria tadi Nah, ya, yang ini minta data ubah kriteria. Ya, Nanti baik. harus Kalau pengaturan, ya ini sudah ya. Kalau ya, pengaturan, pengaturan itu terkait dengan tadi ada alamat yang perlu diganti, kemudian ada kecamatan, ada ubah email, ubah password itu. ya. Mungkin itu sudah cukup ini ya. Secara gambarannya sudah cukup. Yang Mungkin penting nanti yang kurang kita jelaskan di malam Selasa ya. Dan pertanyaan yang butuh ditanyakan langsung, bahkan yang malam Selasa ini khusus untuk pertanyaan seputar jodoh ya. Nanti kita buat ini lagi. iya. Apa countdown, yaitu hitungan hari lagi minus berapa Iya. untuk malam Selasa besok. Yang ini alhamdulillah antusiasnya luar biasa, 1000 yang di YouTube, Zoom 500, ada di Instagram mungkin lebih daripada 500 juga. Kemudian ada juga yang di Facebook, ini nggak tahu. Ada ini. satu lagi Ustadz yang Ya, tadi satu terlupa. lagi ada tambahan Mas Hanif. Di bagian home itu, di bagian atas ya, ada klik di sini untuk join ke channel Telegram. Nah, channel ini khusus privat. Lihat channel Telegram ya. Di Channel sini Telegram sudah ini ada. khusus Untuk apa tuh Mas Hanif? khusus untuk para peserta semua. Jadi informasi nanti akan banyak di-share di situ. Nah, informasi banyak di-share di situ, layaknya seperti kita punya channel atau grup gitu. Jadi kita tahu update ini bagaimana ya. Dan yang bisa masuk adalah orang-orang yang mereka sudah masuk mendaftar dan membayar. Yang mendaftar dan membayar saja Iya. gitu di channel Telegram. Oke. Tinggal diklik di bagian klik di sini gitu. Ya. Klik di sini ya. Ya, siap. Itu ya. Nah, Mungkin ada lagi? Mas itu Hanif, dan cukup? kalau sadar nggak bahwa hanya dalam waktu 7 hari ini akan dibuka dengan semua fasilitas yang bisa didapatkan, website dengan sebagus ini, materi dengan materi pranikah, pascanikah dan konsultasi itu hanya dengan biaya 300.000 itu Ustaz. Makanya saya kemarin ketika saya buat websitenya ini, kemudian saya buat manajemennya dengan sebagus ini, masa cuma 300.000, ini 1 juta aja laku Ustaz. Gitu Bunda Rizky. Ya, tapi karena kita memang tujuannya tetap berupaya gimana jomblo Nusantara itu cepat dapat jodoh, dan seenggaknya ini adalah satu gerakan untuk mengentaskan daripada kegelisahan mereka dan juga kegalauan mereka gitu Ustaz, supaya nggak pada ngenes gitu. Aduh, kalimatnya itu bikin jomblo itu nggak bisa bangkit-bangkit, nggak bisa move on ya Bunda ini. Harus semangatin mereka gitu loh. Iya. Insya Allah. Jadi nanti kita lanjut ini ya. Pertanyaan saya tunda ke malam Selasa saja. Ini saya minta izin juga dari Zoom Kobar untuk bisa membantu untuk menyiarkan seperti malam ini ya. Ya, karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita ketemu lagi di malam Selasa, dan
tunggu saja info yang lainnya. Mungkin barangkali di malam-malam yang selanjutnya saya lihat waktu luang ada yang kosong. Tapi malam Selasa ini insya Allah pasti ya nanti kita akan siapkan. Kemudian sampai Sabtu pekan depan Anda harus segera daftar sebelum ditutup. Kalau ditutup, ya tunggu angkatan berikutnya lagi baru bisa ikut. Padahal nggak tahu kapan akan dibuka. Iya, padahal nggak tahu kapan akan dibuka. Bisa Kita setahun bukan, lagi, Ustaz. bisa jadi setahun karena yang ini belum Iya, diurus-urus karena ya. belum Iya, itu nanti jadi ini ya. Jadi perhatian baik-baik ya, segera untuk daftar. Karena kalau Anda tunda-tunda, ya apalagi yang suka menunda-nunda, belum tentu dapat kesempatan untuk masuk lagi di Biro Jodoh Rumah Iso. Karena angkatan kedua kita belum jelas itu kapan. Ya bisa 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, belum jelas. Ada tambahan Bunda? Ya, sepertinya sudah cukup Ustaz. Dan untuk para jomblo itu insya Allah jangan khawatir deh, semuanya akan diproses gitu. Hanya memang itu tadi, sangunya, bekalnya dulu juga diperhatikan, diutamakan. Maka ketika jomblo-jomblo ini memasuki, sudah siap untuk mendaftar, artinya memang mereka siap untuk menikah gitu. Jangan nanti ketika diproses alasannya macam-macam, saya belum kerja, izin belum dapat, masih harus kuliah dan sebagainya. Nah, pikirkan dulu itu, kemudian baru daftar. Tapi kalau dari saya ada masukan bahwa yang penting daftar dulu. Yang penting daftar dulu, bayarnya? Bukan, maksudnya begini Ustadz. Kelas pranikah dan pasca nikah ini bisa jadi tidak mesti harus ketika ia sudah siap nikah. Tapi misalnya saya masih ragu. Anak semester 1 kuliah ya. Saya daftar gitu ya, untuk daftar persiapan. Untuk persiapan. Oke. Bahkan yang sudah menikah juga bisa Jadi daftar. nanti silakan buka di website rumahisa.com ya. Cari ada tab untuk khotaman, terus ada Biro Jodoh, atau cari saja di Google, search dengan kata kunci Biro Jodoh Rumah Iso. Anda dapatkan nanti linknya, silakan daftar lewat link tersebut. Ya gitu ya. Iya. Kita cukup. Lebih ada pantun malam ini Bunda? Insya Allah buat jomblo sekalian, optimis deh untuk Ikhwan dan akhwatnya. Optimis pokoknya. Biro Jodoh Rumah Iso ada untuk Anda. Masya Allah. Gitu aja ya. Baik, itu saya sudah berkesan banget itu untuk semangati para jomblo-jombloan, jombloati. Ya demikian, ya makasih untuk Zoom Kubra Islam Academy, kemudian untuk tim Biro Jodoh Rumah Iso, Bunda dan tim, serta mas-mas juga yang masih menjomblo di studio Rumah Iso TV ataupun yang sudah menikah. Ya makasih juga bantuannya, begitu juga Mas Hanif dan semua yang turut serta hadir dan bahkan mungkin menyiarkan di channel dakwahnya. Semoga dapat manfaat dan sampaikan info ini pada yang lainnya, apalagi Anda punya kenalan jomblo ya, mau yang ngaji atau tidak ngaji, nanti insya Allah kita jadikan mereka sebagai target untuk dakwah selanjutnya juga. Kadang orang menganggap remeh ini, Ustadz terima siapa saja ya. Tunggu aja, karena bisa jadi hidayah dakwah itu dari Biro Jodoh ini. Mereka mau berubah jadi lebih baik, mau hijrah dengan masuk ke Biro Jodoh, Rumah Iso ataupun yang lainnya. Demikian, tunggu malam Selasa, kita jumpa lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.